FICC, welcome to FICC News. Kami akan menyampaikan pengumuman terkait gereja dalam sepekan. Hai, apakah Anda baru pertama kali hadir di FICC Church? Welcome to home. Silahkan lihat slide berikut ini dan tim pelayan kami akan melayani Anda. FICC mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian untuk ibadah minggu ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang sudah melayani dalam kebenaran firman Tuhan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. FICC Prayer, kami mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti doa malam online setiap Senin sampai Sabtu pukul 7 malam. Dan mari hadir dalam doa siang secara onsite di FICC Church Tangerang setiap Rabu dan Jumat jam 11 siang. Let's pray together! Mari kami undang kepada seluruh jemaat untuk dapat hadir dalam doa malam dan doa puasa pada Sabtu 21 Februari jam 5 sore di tempat ini. Tepatnya FIC Giving yang akan dijalankan menggunakan kantong kolekte, dan bagi jemaat yang ingin memberi persepuluhan dapat menggunakan amplop berwarna coklat. Dan bagi jemaat yang ingin menabur untuk rumah Tuhan dalam gerakan Ceban dapat memberi di kotak persembahan di belakang, atau dapat melihat nomor rekening berikut ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jemaat FICC Church di bulan ini. Tuhan menyertai kehidupanmu, umur panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.
Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali ibadah kita pada sore hari ini dengan keadaan kesehatan kita dengan baik. Saya undang Bapak Ibu saudara sekalian bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil Matius 22 ayat 39. Kita baca sama-sama Matius 22 ayat 39. 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus penghibur sejati menurut saudara-saudara sekalian. Ibadah kita berlangsung di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada Tuhan pada sore hari ini. Engkau masih berikan kekuatan, kesehatan, napas kehidupan yang luar biasa. Sampai detik ini kami boleh bernapas, kami ada semua oleh karena anugerah Tuhan. Kami berkumpul pada sore hari ini Tuhan, untuk kami memuji menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sucikan, kuduskan Bapa hati, pikiran, jiwa dan roh kami, untuk kami layak memuji menyembah Allah dalam ibadah kami di tempat ini, di awal sampai pada akhirnya. Ampuni segala salah dosa kami, kuduskan kami, sucikan kami oleh kuasa darah-Mu, sebagaimana kami mengampuni orang bersalah terhadap kami, Engkau juga mengampuni kami. Tuhan, kuduskan kami supaya kami layak untuk kami memuji menyembah Engkau. Bapa di surga, Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Urapi hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, mulai penyambutan, kolektan, WLC, ngerti musik, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Muda Bapak Paulus Joko. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu secara khusus dengan kebenaran firman-Mu yang disampaikan, ya. Biar Roh Kudus berbicara dan berkata-katalah setiap perkataan firman-Mu yang disampaikan, ya, bukan kehendak hamba-Mu tapi kehendak Tuhan saja yang jadi. Kami percaya kuasa firman-Mu yang memberikan satu tuntunan, yang berikan kami hikmat, pengertian yang luar biasa pada sore hari ini Tuhan, tentang kami mengasihi diri kami sendiri dengan sesuai dengan tema gereja kami di tempat ini. Biar Roh Kudus berbicara, berkata-katalah lewat Pak Joko malam ini. Tambahkan hikmat, pengertian, urapan Allah turun dari sorga, mengalir setiap perkataan firman-Mu. Boleh disampaikan, boleh menjadi berkat bagi kami yang mendengar, boleh menjadi berkat bagi hamba-Mu yang menyampaikannya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau tolong bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, tibakan mereka dengan selamat Tuhan. Biarlah tibakan mereka dengan selamat, tidak ada hambatan apapun. Pertolongan Tuhan selalu menyertainya. Biarlah Tuhan Kau urapi semua kami, semua yang hadir pada sore hari ini. Semuanya pengurapan Allah turun dari surga di saat kami memuji menyembah Allah dalam roh dan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berbicara, biarlah Roh Kudus bekerja lewat pujian penyembahan kami. Boleh kami merasakan hadirat Allah bekerja secara luar biasa lewat pujian, karena Tuhan bertakhta di atas pujian kami, umat-Mu. Kami memuji menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bila roh kami dibebaskan, kami undang kuasa Roh Kudus bekerja dan berkarya dengan sebebas-bebasnya. Mari Tuhan lawat setiap kami, biar roh sukacita, damai, sejahtera itu ada bersama kami. Kami datang seperti kami pulang tidak seperti kami datang, supaya kami mengalami lawatan Tuhan boleh terjadi lewat pujian firman-Mu yang boleh kami nikmati pada sore hari ini. Terima kasih Bapak, Engkau tolong saudara-saudara kami yang datang pada sore hari ini, mungkin dalam masalah apapun Tuhan tolong. Dalam pergumulan ekonomi, keuangan, pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang lemas Tuhan kuatkan, susah hiburkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa bilur-Mu menyembuhkan bagi jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini, supaya pulang sehat dan kembali dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Sore hari ini Tuhan, kami satu hati berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan, yang akan dalam perjalanan menuju rumah sakit Prima, yang napasnya nyesek dan badannya lemas sekali, yang diantar sama Jerry dan Ayen Tuhan. Pimpin perjalanan mereka dengan selamat Tuhan. Darah Yesus berkuasa. Jamah Tuhan kesehatan Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Elizabeth Tuhan, yang sesak napasnya dan kondisinya lemas sore hari ini, yang akan dibawa UGD Rumah Sakit Prima Cikokol. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan, memberi kekuatan yang luar biasa untuk hamba-Mu Tuhan. Sehatkan Tuhan untuk hamba-Mu. Masih banyak tugas-tugas pelayanan yang akan dilaksanakan Tuhan.
Biarlah Roh Kudus yang menguatkannya, memampukannya, memberi kekuatan yang luar biasa. Sucikan, kuduskan setiap obat, suntikan, infusan apapun yang masuk dalam tubuhnya Tuhan, supaya boleh normal kembali sore hari ini. Tuhan tolong. Terima kasih Bapak. Segala kuasa setan, iblis dan roh jahat yang bentuk apapun yang mengganggu, menghalangi ibadah ini, kami berdoa dengan satu hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar dari tempat ini. Kami undang kuasa Roh Kudus bekerja dan berkarya. Dengan pujian penyembahan kami siap untuk memuji penyembah Allah dalam roh dan kebenaran firman. Kami siap dilawat Tuhan dengan pujian penyembahan dan firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami buka ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sore hari ini kami datang Tuhan dengan segala pujian dan syukur kami. Kami datang untuk meninggikan Engkau Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami, kerendahan hati kami, memuji Engkau Yesus. Urapi setiap kami Bapa, karena kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Segala pujian dan
meninggikan dan memuji nama-Mu. Sebab kami siap Tuhan, karena kami mau masuk ke dalam gerbang-Mu, dan kami sama-sama bersyukur dengan penuh pujian. Biarlah kiranya semua hanya bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Semua yang siap bersama-sama katakan Shalom, Shalom. Siap untuk meninggikan nama Tuhan sore hari ini? Kasih salam kiri kanan dan katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Come on. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Kami akan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga semua yang bersyukur katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang percaya Tuhan baik boleh kasih tepuk tangan paling meriah. Yesus Kristus Tuhan. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Let's go. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Semua FICC, come on, katakan
mau datang ke bait-Nya Tuhan, amin. Dengan penuh hati yang bersyukur sama-sama memuji, meninggikan nama Tuhan sore hari ini. Haleluya. Yang masih bersemangat boleh kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Yes Lord, kami datang Tuhan ke bait-Mu dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam tatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, jadi yang berlindung padanya. Amin. Akan bersorak-sorai. Akan apa Bapak Ibu semua? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sama-sama kita datang ke bait-Nya Tuhan, amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kemana Pak Sisi akan bersorak-sorai. Here we go. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Saya mau mendengar suara MICC pada sore hari ini. Boleh lebih keras lagi? Amin. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, bawasannya tuh selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Semuanya bersyukur, sama-sama katakan bersyukurlah. Haleluya, semua bersukacita pada sore hari ini. Kasih tos kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Ada sebuah kabar yang kurang mengenakan. Tadi Pak Lukas sudah boleh singgung. Ibu Gembala kita hari ini masuk IGD secara tiba-tiba
karena dadanya sakit, Bapak Ibu. Dan untuk informasi bahwa sebenarnya ini bukan jadwal saya untuk melayani. Harusnya Ko Jerry, tapi karena beliau harus melayani sebagai seorang anak, melayani orang tuanya. Dan dengan situasi yang ada, saya masih bisa boleh menggantikan beliau. Kita sama-sama mau berdoa memberikan yang terbaik untuk kesehatan Ibu Gembala kita. Dan biar kiranya hanya waktu Tuhan yang terbaik yang bekerja bagi Ibu Gembala kita, Bapak Ibu. Kita tetap beribadah, kita tetap bersyukur, karena bagaimanapun juga dalam waktu kita sudah masuk di bulan Februari yang kedua, waktu begitu cepat berlalu. Banyak hal yang kita telah lewati, banyak hal yang telah kita alami. Biar kiranya itu semua boleh menjadikan kita lebih dekat lagi pada Tuhan, dan menjadikan kita terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal situasi. Sore hari ini kita akan menaikkan sebuah pujian yang dimana liriknya itu mengatakan bahwa kita sangat bersyukur atas segala hal yang kita alami, segala hal yang kita jalani, segala hal yang mungkin kita harus lewati, pahit manis kehidupan. Dan biar kiranya dari pujian yang kita bawa bukan hanya mengingatkan tentang kebaikan Tuhan, tapi itu boleh menjadi sebuah reminder bagi kita bahwa kehidupan kita masih ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kehidupan kita masih ada dalam kontrolnya Tuhan. Bukan hanya kita mau mengasihi Tuhan, tapi kita juga harus mengasihi diri kita sendiri. Seperti tema kita di bulan ini, Love Yourself. Ketika kau bisa mengasihi Tuhanmu, maka kau akan mengerti tentang dirimu sendiri. Mari kita tundukkan kepala kita. Sama-sama kita dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita mau meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang kau perbuat
Jangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kau yang bersyukur, saya undang bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, katakan setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Amin, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, Tuhan kami. Hanya padamu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau yang baik, sepenuhnya Tuhan kami, sepenuhnya kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Urapi kuduskan Tuhan setiap kami dan tempat ini.
dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Hadirat kudus-Mu Bapa. Kami bersyukur Bapa di hadirat kudus-Mu. Buat kasih setiamu Tuhan di sepanjang hidup kami hingga saat ini. Haleluya. Inilah ungkapan kami Bapa, dari hati kami yang paling dalam. Kami mengucap syukur. Haleluya Yesus. Haleluya. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, dengan hadirat kudus-Mu saat ini. Katakan sekali lagi. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas seluruh kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena pemeliharaan-Mu yang sempurna, karena perlindungan-Mu yang ajaib atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah menaikkan pujian. Kami naikkan pujian syukur kami. Bapa, biarlah semua itu menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapa berkati kami. Biarlah hadirat kudus-Mu mengalir, memenuhi, mencengkram ruangan ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bekerja Roh Kudus yang manis, melawat menerangi setiap hati Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman-Mu Tuhan boleh hidup di dalam hati, dan setiap hati boleh menjadi tanah yang subur, dan firman itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom.
Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Bukan biasa di luar ya, amin. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat tim musik dan tim pemuji yang telah melayani kita di hadirat Tuhan, amin. Berikan aplaus dong, tepuk tangan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ada satu yang menarik yang Tuhan taruh ya. Kalau Mary tanya, udah persiapan? Saya bilang jawabnya udah. Buat saya persiapan itu setiap hari. Saya tinggal menantikan Tuhan mau bicara apa. Kan setiap hari baca Alkitab. Seperti kita sekolah, kita kan belajar setiap hari. Memang banyak, kalau yang sekolah itu kalau mau ulangan baru belajar. Ya kan? Dia sampai begadang-begadang baru belajar. Tapi kalau dia tahu kondisinya, dia sebagai pelajar, tugasnya itu belajar. Kita sebagai murid Tuhan Yesus ya tugasnya belajar. Jadi persiapannya ya setiap saat, setiap waktu. Jadi nggak menunggu waktu jadwal. Dan itu akan pasti Roh Kudus akan bekerja mengalir. Yuk kita baca Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lanjut, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lanjut. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian firman Tuhan. Ada yang menarik. Waktu saya merenung, waktu itu Jumat ya, Jumat sore waktu saya di toko. Kok ini ayat aneh ya? Kasihlah sesama itu ditaruh di tengah. Dan ditutup dengan kasihi seperti dirimu sendiri. Jadi ditutup, dikunci dalam seperti dirimu sendiri. Ini menarik ya. Dan Bapak Ibu harus mengerti, memahami bahwa ini gak berdiri sendiri. Ini satu rangkaian. Jadi mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan mengasihi diri kita sendiri. Nah, problemnya bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Ini yang harus kita mengerti, memahami. Supaya apa? Kita bisa mengasihi sesama dalam perspektifnya Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan dengan cara yang benar. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kalau di Injil Lukas itu dengan segenap kekuatan. Dimulai apa? Dari hati. Semua itu dimulai dari hati. Itu yang kita harus pahami. Bagaimana kita mengasihi diri kita? Ini harus kita catat tuh. Kita harus mengerti, memahami bagaimana kita mengasihi diri kita. Sehingga itu bisa keluar. Kenapa bisa begitu? Kalau di Yohanes 3 ayat 16 sudah disinggung berulang-ulang. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia. Dunia ini butuh kasih Bapak Ibu. Dunia ini butuh kasih.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunianya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dunia membutuhkan kasih. Dan setiap kita adalah perwakilan Allah di muka bumi, dan kita harus merepresentasikan kasih Allah itu di dalam hidup kita. Dan setiap orang harusnya melihat, merasakan dan menikmati kasih Tuhan di dalam hidup kita. Ini yang harus kita mengerti, memahami. Lihat pertikaian demi pertikaian. Perebutan lahan sampai perang. Enggak ada habis-habisnya. Saling membunuh. Saling menyiksa. Enggak peduli. Ini yang harus kita pahami, kita mengerti. Mengapa kita harus mengasihi diri kita? Karena kita sudah menikmati kasih Allah. Itu yang harus kita mengerti, pahami. Betapa dalam, tinggi, lebarnya kasih Allah yang tercurah buat kita. Kita harus mengerti, memahami. Kenapa kita mesti mengasihi? Karena kita ini gambar dan rupanya. Kita diciptakan beda dengan makhluk yang lain. Kita diciptakan menurut gambarnya. Itu Kejadian 1 ayat 26. Dan sampai hari ini, meskipun manusia telah jatuh dalam dosa, itu tidak dibatalkan. Itu bisa dibaca di Kejadian 9 ayat 6. Jadi kita harus mengerti, memahami betapa pentingnya kita memiliki pemahaman bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Karena itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita dan itu akan terimpartasi ke sekeliling kita. Kan kita mengerti, memahami, orang tua mengasihi anak. Anak mengasihi orang tua. Kita mengasihi saudara-saudara, teman-teman. Tapi itu tatarannya bagaimana? Rata-rata itu menurut kacamata dunia. Kalau kamu nurut, papa mama sayang kamu. Itu kan kacamata dunia. Ada imbal balik. Itu yang kita harus paham, contohnya gitu. Dan dunia itu kan sudah mewarnai setiap kita. Jadi kita harus mengerti, memahami betapa pentingnya kita memahami kita di hadapan Tuhan itu seperti apa. Bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Itu yang harus penting. Kita pahami. Coba di 1 Yohanes 4 ayat 7. Ayat 8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau Bapak Ibu yakin nih, pede. Itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Harusnya mengerti, memahami. Bagaimana kita mengasihi diri sendiri. Dimulai dari situ. Baru kita akan keluar.
orang akan bisa melihat, merasakan dan menikmati. Jadi polanya harus dirubah, mindsetnya harus dirubah. Ini kan problemnya itu terus terulang ya. Suami, istri, cara mengasihinya gimana? Ya gitu, kalau patuh, kalau perhatian, baru mengasihi. Itu cara-caranya. Kalau nggak perhatian, kasihnya dingin. Ah, dia mah begitu, ngapain juga gue. Kenapa? Ah, itu. Salah memahami gitu. Kalau kita merasa lahir dari Allah dan mengenal Allah, kita harus mengerti. Itu penting buat kita. Karena kita dipanggil, dipilih, dan dituntun untuk serupa segambar dengan Tuhan, itu bukan cuma buat kita doang. Kita perwakilan Allah di muka bumi. Kalau dikecilkan dalam lingkungan pertemanan, dalam keluarga, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai anak. Itu yang harus kita mengerti, memahami betapa pentingnya kita memahami, mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana kita mengasihi? Berdoa, baca Alkitab, itu penting. Membangun persekutuan. Kalau satu kesempatan biasa saya duduk, selesai ibadah duduk situ, Ibu Gembala duduk. Beliau tanya, Pak ngerti Pak? Ngerti banget Bu. Masalah ini bukan sekedar ngerti Bu. Kalau di level saya mau jalanin enggak? Itu loh. Dan yang kedua, problemnya itu setiap orang itu udah diwarnai oleh dunia. Problemnya tuh di situ. Jadi dia nggak bisa mengerti, memahami bagaimana mengasihi diri sendiri. Ini problemnya. Karena apa? Itu akan berimbas kepada orang lain. Itu akan berimbas kepada orang lain. Rumah tangga pas ribut terus. Hal kecil sepele jadi masalah gitu. Pertemanan retak. Biasanya gara-gara uang. Karena pribadi-pribadi tidak memahami bagaimana mengasihi diri sendiri. Menghormati dirinya sendiri. Dia adalah ciptaan yang baru. Dia adalah gambar dan rupa Allah. Dia punya value ilahi di sana. Ini yang nggak dipahami oleh banyak orang. Makanya tema ini ya luar biasa loh. Kok ya harusnya kan logika ya. Kita kan bulan kemarin itu mengasihi Tuhan Allah. Harusnya kan kasih sesama dah. Baru nanti bulan berikutnya kasih di sini. Tapi ini dilompatin. Mengasihi diri sendiri. Itu bukan kebetulan. Itu karya Tuhan. Supaya kita bisa belajar. Kenapa? Semuanya itu harus dipahami dari kita dulu. Baru kita bisa mengerti, memahami bagaimana mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Kita nih gambar dan rupa Allah. Itu yang harus kita pahami. Dan setiap
saudara-saudara kita, setiap makhluk manusia di muka bumi ini gambar dan rupa Allah. Dari situ kita bisa memahami bagaimana kita memperlakukan mereka, menghormati setiap pribadi. Setiap ucapan-ucapan itu tidak melukai, justru membangun, memberikan kehidupan, semangat. Ini problemnya Bapak Ibu. Kan kalau di Roma 12 ya, ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi perubahan pola pikir yang harus kita buat. Kita ini ciptaan yang baru. Jadi ciptaan yang baru memiliki cara berpikir yang baru. Jangan ciptaan yang baru spare partnya lama. Makanya ngedet-ngedet kayak motor di rumah saya gitu. Bentar-bentar ngedet. Karena spare partnya lama. Barang rongsok. Bodinya sih masih mulus bro. Ini. Nah setiap kita harus mengerti, memahami gitu. Jadi paradigma yang baru. Kalau di ayat 3-nya, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih besar daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi mikirnya jangan ngawang-ngawang. Kita harus berpikir yang realistis sesuai firman Tuhan. Supaya apa? Kolose 3 ayat 2. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini kan kita mikirnya yang di bumi terus. Kita beranggapan apa? Rumah kita ini abadi di bumi. Pikirkan yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 2, sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita udah mati, tapi faktanya orang Kristen maunya hidup. Harusnya kan kita mengecil Tuhan yang besar. Ini Tuhan gak kelihatan, kita yang besar. Ini problem. Kita harus memahami betapa pentingnya. Cara pandang kita mengasihi diri kita sendiri itu memiliki manfaatnya buat orang, bukan buat kita sendiri. Amin. Ya. Ada 3. Bagaimana kita bisa menggenapi itu? Yang pertama, Yohanes 3 ayat 16. Coba. Yohanes 3:16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang pertama, Bapak Ibu percaya. Percaya akan kasih Allah.
betapa tingginya, lebarnya, dalamnya kasih Allah di dalam hidup kita. Dan kasih Allah itu cukup buat kita. Kalau Bapak Ibu gak merasa cukup dengan kasih Allah, pasti ngawur hidupnya. Pasti. Saya udah ketemu banyak orang. Jadi yang pertama percaya. Dan hidupi percaya. Yakini, imani. Percaya. Yang kedua, udah percaya apa? Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kita harus tinggal. Jangan keluyuran kemana-mana Pak, Bu. Tinggal di dalam kasih Tuhan. Kasih itu cukup buat kita, percaya. Pergumulan boleh ada, persoalan boleh datang, tapi kasih Tuhan cukup buat kita. Dan kita akan melihat damai sejahtera yang melebihi segala akal memenuhi hidup kita. Izinkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan izinkan damai Tuhan memerintah dalam hidup kita. Orang bilang enak ya kalau ngeliatin tuh. Ya gak tahu. Kalau salib gua buat kasih ke lu kelenger gua kasih tahu. Lu gak lihat tampang gua susah. Pergumulan itu ada. Dan setiap orang itu punya pergumulan sesuai imannya, sesuai dengan kekuatannya. Nanti semakin tinggi imannya, semakin tinggi pergumulannya. Dan kalau Bapak Ibu diizinkan itu, gak usah takut, gak usah gentar. Itu kemuliaan buat kita. Supaya kasihnya boleh nyata dalam hidup. Dan kita bisa melihat kemuliaan. Pergumulan itu cara Tuhan untuk berinteraksi dengan kita. Untuk menyatakan dirinya, menyatakan kasihnya, menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Itu yang harus kita mengerti, memahami. Jadi apa? Yang pertama, percaya. Yang kedua, tinggal. Sesimpel itu. Yang ketiga, Yohanes 15 ayat 10. Ayat berikutnya ini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihmu. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Jadi kita menuruti. Kita percaya, tinggal dan turuti kasih itu. Percaya Bapak Ibu. Enggak ada percekcokan. Enggak ada pertengkaran di dalam rumah tangga. Kalau ada kisi-kisi itu sudah biasa ya. Tapi enggak akan sampai memuncak gimana. Kan laki perempuan berbeda. Tingkat intelektual orang beda-beda. Kalau ada gesekan itu sesuatu yang natural. Penyelarasan untuk kita saling mengerti, memahami, menghargai. Tapi semua itu didasari, dibingkai dalam kasih Tuhan. Tanpa itu hidup dalam rumah tangga itu seperti neraka. Benar. Seberapa sukses kamu pun, kalau nggak ada kasih Tuhan, hambar.
hambar. Kasih Tuhanlah yang melengkapi seluruh kehidupan kita. Jadi warnai hidup kita dengan kasih Tuhan. Paradigma yang baru. Percaya, tinggal, dan turuti. Menurut perintah Bapa. Kalau Bapa itu kasih, kita harus mengasihi. Saya percaya Bapak Ibu kan pasti punya orang yang Bapak Ibu kasihi, sayangi. Coba, bagaimana Bapak Ibu memandang orang-orang itu? Berapa Bapak Ibu? Kalau ini kan kita mau Sinca ya. Saya terlahir dari Chinese yang totok. Jadi kalau Sinca itu kita akan datang. Nah, paling tua Popo itu duluan. Dan kita pasti kui 12 kali. Mau siapapun jenderal yang di situ, orang yang paling hebat, nggak peduli, dia dulu. 12 kali kita sujud. Kalau dia bilang belum cukup, kita terus. Itu bentuk penghormatan dalam tradisi Tionghoa. Saya nggak tahu saudara-saudara ngalami nggak? Bu Maria mungkin ngalamin, Bu Maria. Dan kalau Popo ngomong, meskipun ribut, berhenti, kita pasti berhenti. Lu mau sejago apapun, kalau ini pangcunya ngomong, selesai kita urusannya. Clear. Dia bilang mesti begini, ya udah. Begitu loh. Memiliki otoritas yang tinggi. Nah, ini kita mesti memahami seperti gitu. Kita mengasihi Tuhan itu. Kalau Tuhan bilang percaya, percaya. Kalau Tuhan bilang tinggal, tinggal. Kalau bilang Tuhan turuti, tinggal dalam, tinggal, turuti. Kalian ngalamin gak gitu kalian? Saya ngalamin satu tradisi Tionghoa. Unik ya, tapi itu berkesan. Benar-benar. Saya sujud 12 kali. Papa saya. Jadi siapapun yang tua di situ, lewat dulu. Ke Popo dulu. Selesai, baru cari yang tua. Cukup Kyonghi. Gak ada yang boleh disujudin selain Popo. Ada lagi kalau tradisi unik lagi ya. Itu anak laki kayak raja. Saya ngalamin kerja. Jadi ama kalau masak bikin apa makanan taruh di meja di kantor. Siapapun gak boleh makan. Mau siapa anaknya, perempuannya apa enggak? Yang laki dulu. Mau karyawan, lu makan duluan kalau lu laki. Saya ngalamin tuh. Unik loh orang Chinese. Jadi perempuan gak boleh. Habis. Kalau dia berani ngomong habis. Jadi kita makan. Kita udah kenyang, baru yang perempuan. Ini unik ya. Jadi kita mengerti, memahami betapa suatu tradisi itu unik dan kita bisa belajar dari sana. Meskipun nggak sesuatu selalu benar ya, tapi kita bisa ambil filosofinya gitu ya. Dan saya selalu terkesan tuh kalau saya Sinca, saya kui. Dan terakhir saya kui itu sama almarhum Timothy Budi. Karena buat saya dia
pemimpin saya. Bangun, jangan gitu Joko. Karena buat saya dia sama seperti pemimpin saya. Seperti popo saya, ama saya sama. Dia berharga buat saya. Jadi Bapak Ibu harus mengerti, memahami. Tuhan itu mengasihi kita. Dia lebih dari apapun. Dia paling berharga dalam hidup kita. Ini gambaran kecil aja ya. Pak Tim itu ya, luar biasa. Kenapa saya bisa akui sama dia? Ada pengalaman bersama beliau. Saya nggak perlu ungkapin. Mungkin saya nggak suka gembar-gembar gitu, tapi ada banyak hal. Karena sering kali kita duduk diskusi gitu. Kalau saya tolak dia marah loh. Marahnya kayak preman ngamuk. Ya udah saya nurut. Tapi dia marah itu karena dia mengasihi saya. Saya tahu. Saya menolak itu juga karena saya mengasihi dia gitu. Saya nggak mau jadi beban. Tapi dia mau ambil beban hidup saya sedikit, saya harus menghormati. Nah itu loh. Nah Tuhan telah menyerahkan nyawanya buat kita. Seluruh dosa kita udah ditanggung. Kenapa kita nggak mau? Coba. Kita harus mengasihi diri kita dalam perspektif yang benar. Tuhan udah mencurahkan darahnya. Kita harus mengerti, memahami bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Supaya apa? Itu bisa mengalir. Dan orang bisa melihat, merasakan dan menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya di sini kalau bukan mengasihi Bapak Ibu, jujur ya, saya malas. Kan capek. Ngelayanin di rumah aja capek. Ngelayanin orang banyak, doa buat orang, itu capek loh. Tapi kan di sini kita bisa lihat ya, banyak orang-orang yang memberi diri untuk mengambil bagian. Dan kita nggak dibayar. Karena memang melayani itu memberi diri, bukan mencari nilai diri. Melayani itu memberi hidup, bukan mencari penghidupan. Melayani itu berkorban, bukan menimbulkan korban. Kita harus pegang tuh. Kalau kita benar-benar mengasihi diri kita, kita tahu orang-orang ini berharga di mata Tuhan. Harus dikawal sampai di kekekalan. Saya nggak punya uang banyak Bapak Ibu. Mungkin kekayaan aset Bapak Ibu lebih hebat dari saya. Saya cuma punya kasih Tuhan buat Bapak Ibu. Saya rindu Bapak Ibu. Kita berkumpul di bumi, berkumpul di surga, amin. Sungguh. Saya belajar. Saya belajar dari Pak Tim. Capek loh Bapak Ibu. Membawa orang ya, bawa keluarga aja.
Itu luar biasa pening. Anak saya yang sekolah teologi aja, belajar sama saya didik sendiri aja, masih ngaco-ngaco. Gurunya bapaknya. Kalau nggak sabar tingkat dewa, lu aduh, mabok. Capek lu. Jadi Bapak Ibu mesti mengerti, memahami. Setiap kita punya panggilan. Entah 1, 2, 3 orang. Itu orang-orang yang dititipin Tuhan dalam hati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Layani dia. Kasih dia. Bentuk setiap kita mengasihi diri kita sendiri. Dan kita memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Ada hal yang pentingnya. Saya suka ayat ini. Kidung Agung 8 ayat 6. Ini ayat terakhir buat perenungan setiap kita. Supaya kita merenung seberapa dalamnya cinta kita kepada Tuhan. Ini Kidung Agung ini kitab syair ya. Di mana dua pasangan saling bermesraan merayu. Kalau sebelah ngomong kitab porno katanya, ya terserah lu lah. Tapi lu tetap aja lu singgung-singgung juga gitu loh. Ngaco. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Cinta kita harus kuat seperti maut. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku, itu Mazmur 73. Tuhan bagianku. Cinta kita harus begitu. Taruh aku seperti materai pada hati, seperti materai pada lengan. Dalam setiap gerakan kita, itu harus kita maknai. Kegairahnya gigih seperti dunia orang mati. Cinta kita gairah gak seperti dunia orang mati? Setiap kita pasti mati kan? Amin. Siapa yang gak mati? Tuh, mati. Pastilah. Ngantri guys. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta kita. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan hilang. Tawaran dunia tak akan pernah menggoyahkan cinta kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu, materaikan Tuhan dalam hati setiap kami. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, masih banyak PR dalam hidup kami. Ada jalan, ada semak belukar, ada jalan yang berbatu ya Bapa dalam hidup kami. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa.
Biar melalui Roh-Mu yang kudus mengolah semuanya ya Bapa. Sehingga benar-benar hati kami menjadi tanah yang subur. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu Tuhan boleh tertanam dengan sempurna. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan hidup kami boleh menjadi kesukaan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan umat-Mu. Materaikan firman-Mu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman-Mu boleh menjadi sulung. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mama dan Papa yang sangat ku
Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, saat ini saudara kami seiman berulang tahun Bapak. Untuk Bapak Siregar, untuk saudara Tommy, dan juga untuk saudari Kimlan ya Bapak. Kami berdoa buat mereka semua. Tuhan, kiranya waktu dan kesempatan yang Kau berikan Tuhan ke depan menuntun mereka semua di dalam jalan-jalan-Mu. Mereka boleh semakin mengenal akan Kau ya Bapa, semakin mengasihi-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Apapun yang mereka pegang kerjakan Tuhan, Kau jadikan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang melebihi akal sehat melingkupi hati dan pikiran mereka dan memerintah atas kehidupan mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi Ibu Gembala kami Tuhan Elizabeth Budi. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Kuasa darah-Mu yang kudus menyembuhkan, memulihkan seluruh sarana prasarana Tuhan. Obat-obatan ini dipakai Tuhan menjadi alat kesembuhan bagi Tuhan. Kami membutuhkan beliau. Tolong ya Bapa, kami membutuhkan figur beliau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tolong Jerry Tuhan yang mendampingi, beri damai sejahtera. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, angkatlah tangan, angkatlah hatimu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Kembalilah ke tugas dan tanggung jawab hidup di dalam iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah yang memberi damai sukacita. Tuhan hadapkan wajah dan memberi damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang memimpinmu hidup saleh mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali ini. Setiap yang percaya katakan amin.